Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah. Ada Nikmati Setiap Sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat yang mau beli via WhatsApp maupun via Shopee. Yang mau beli di Play Store ya, yang males buat ke Gramedia, atau kalian juga sayang beli online, maksudnya beli dikirim gitu ya, sayang ongkirnya, kalian bisa beli, atau yang di luar negeri kalian bisa baca e-booknya aja, download aja di Play Store, ada, kalian cari di bagian buku Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat, atau klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor admin 0813 1543 0565. Oke teman-teman, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ine di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Mel. Aku sedang di titik terendah sekarang. Awal tahun 2022 aku terlilit utang lebih dari 50 jutaan. Hari ke hari, bulan ke bulan, belum ada solusi. September 2022 suami carikan solusi. Alhamdulillah sebagian bisa tutup utang saya, tinggal sedikit lagi. Saya berpikir sisanya bisa nyicil, lama-lama juga pasti lunas. Tahu-tahu saya udah menata lagi perekonomian. Oktobernya suami kasih pinjam namanya ke bank buat temennya 20 juta. Saya pikir oke lah, saya dan suami nolongin meskipun saya juga lagi ruwet. Kirain teman suami itu orangnya bener. Pas angsuran ke-1 dia bayar lancar, angsuran kedua, ketiga, keempat, Februari kemarin dia macet, sama sekali nggak bertanggung jawab. September tuh saya udah amalin istighfar sholawat karena saya udah berasa ini ujian berat banget. Saya mau mendekatkan diri, minta ampunan Allah. September, Oktober, November saya masih menata diri perekonomian saya sambil nyicil-nyicil sisa-sisa utang saya, dan masih berprasangka baik ke teman suami saya yang pinjam nama itu. Pas Desember saya mulai gelisah, curiga dan lain-lain dengan teman suami. Feeling selalu bilang orang ini nggak benar, mau niat nggak benar sama saya. Ternyata betul Kak Mel, sampai saat ini bulan Maret 2023 dia macet bayar. Saya jadi yang dikejar-kejar bank, sedangkan saya juga dari awal 2022 udah terlilit utang. Jadi saya double-double bayar Kak Mel, sampai sekarang saya harus bayarin utang teman suami sama utang saya sendiri. Tiap harinya selalu jadi perdebatan sama suami masalah orang itu. Karena orang itu macet bayar, jadi saya nggak bisa selesai nyicil utang saya sendiri. Sampai Februari bulan kemarin saya udah di titik nyerah. Ini bener-bener berat. Saya hilang kendali, kesabaran saya, merasa udah cukup, saya nyerah, saya nggak tahu harus berbuat apa, udah nggak bisa cari solusi, udah nggak tahu harus berbuat apa. Tapi saya tetap geber terus sholawatan dan istighfar, saya mohon ampunan. Ini udah cukup berat buat saya. Tiap malam saya bangun sholat tobat, tahajud, hajat, istighfar, dan sholawat. Saya geber terus, ini rumit sekali. Saya minta sama Allah, ini udah rumit sekali. Aku mohon sama Allah, aku minta dikelilingi orang-orang yang baik, yang lembut hatinya seperti malaikat yang mau bantu saya. Selalu di setiap doa-doa aku minta dikelilingi orang-orang yang baik, lembut hatinya. Doaku selalu begitu. Alhamdulillah, ala kulli hal, Allah langsung jawab semua doa-doaku. Seminggu kemudian Allah benar-benar jawab di saat benar-benar aku pasrah dan berserah. Benar-benar saat aku tersungkur tidak bisa berbuat apa-apa, di setiap sujud pasrahkan saya kembalikan ini kepadamu yang maha pemberi ujian, dan saya kembalikan pula kepadamu yang maha memberi pertolongan. Seminggu setelah tanggal 16 Februari berdatanganlah orang-orang yang aku panjatkan di setiap doaku Kak Mel. Teman-teman kantor suami tahu kita sedang terpuruk. Mereka bahu-membahu patungan buat jajan anak. Yang satu kasih uang, yang satu kasih uang, yang satunya lagi bawa beras. Yang satunya lagi nanya, nanti besok kamu perlu apa? Besok saya bawakan beras sama mie dan lain-lain. Alhamdulillah ini jawaban doa-doaku Kak Mel. Besoknya lagi tiba-tiba di meja makan ada beras dari kakak ipar. Terus tetangga-tetangga tiba-tiba pada bawa makanan untuk anak-anak. Kadang ada yang ngasih lauk pauk buat makan. Besoknya lagi ada paman suamiku ke rumah, dia suruh kita ke rumahnya. Terus kita ke rumahnya, dia nanya kenapa paman suka taunya dari orang lain kalau kalian lagi terpuruk. Dia nanya awal ceritanya gimana bisa kayak gini, kita ceritain dari awal. Sampai akhirnya paman bilang, ya udah ini kan musibah.
Mungkin kita niatnya nolong orang itu, tapi orang itu nggak tahu niat ke kitanya gimana. Yang namanya uang udah di tangan orang tuh susah, kalau memang rezekinya pasti bayar. Tapi kalau sampai nggak bayar juga susah, mungkin bukan rezeki kita. Sekarang kita mikirnya mudah-mudahan Allah ganti lebih daripada ini. Sekarang gini aja, untuk jajan anak-anak kamu, ambil uang kesini setiap bulannya 1,5 juta. Barangkali mau sampingan jualan juga, paman kasih modal juga, sok aja pikir dulu mau jualan apa. Sepulang dari rumah, paman saya merasa ini benar-benar jawaban dari doaku. Dan di setiap salawat selalu bilang minta orang-orang baik yang lembut hatinya seperti malaikat yang mau bantu aku. Semenjak itu saya kira Allah marah karena saya riba. Ternyata Allah rindu saya supaya saya lebih dekat dengannya. Setelah itu saya bangkit mbak, saya cari-cari income lain, jualan snack. Terus tiba-tiba ada sales ngontrak dari tempat kerja yang dulu, katanya tempat kerja dulu bilang saya mau masuk lagi kerja karena Januarinya sempat nyerah dan mau balik lagi kerja ke tempat yang dulu. Tapi bolak-balik setelah pulang dari rumah paman, tiba-tiba ternyata mau masuk lagi kerja, cuma belum ada lowongan. Jadi saya penasaran datangin tempat kerja saya dulu. Ternyata katanya banyak sales yang komplain omsetnya menurun, nggak kayak dulu pas saya masih kerja di situ. Jadi sales-sales mau bantu aku buat ngomong ke yang punya toko biar cepet-cepet masuk kerja lagi. Saya pikir ini juga termasuk jawaban dari Allah. Karena yang tadinya ditolak kerja tiba-tiba ada kontak duluan mau masukin kerja lagi. Yang paling ajaib mbak, hari itu saya sudah tidak punya beras. Lagi-lagi itu dari paman suami kirim beras. Pas saya butuh, pas ada yang kirim udah kasih uangnya, berasnya juga dia kasih. Ini memang indah jawaban dari Allah. Sekilat ini Kak Mel. Besoknya lagi saya udah gak punya uang buat jajan anak-anak. Tiba-tiba temen kantor suami ada kasih uang buat anak-anak. Besoknya lagi dapat makanan minuman mie dari sepulang dari kantor. Ini rezeki yang tak terduga. Dan jawaban Allah sekilat ini Kak Mel. Karena semenjak teman suami macet bayar dari Desember, saya buat makan pun susah. Buat bekal jajan anak-anak juga nggak ada. Yang nagih ke saya juga banyak. Di situ saya selalu berdoa minta orang-orang yang baik lembut hatinya yang dikirimkan Allah buat bantu saya. Ternyata Allah tidak mau lihat kita kelaparan. Allah secinta ini pada kami. Kamilah yang menjauh darinya. Allah kasih ujian seberat ini karena Allah rindu hambanya. Barokah dari istighfar dan sholawat sudah saya rasakan saat ini. Saya mulai bangkit lagi dengan semangat yang baru. Inti dari setiap ujian yang saya hadapi sampai saat ini, bukannya Allah marah, tapi Allah rindu aku hambanya yang mulai menjauh, kadang lalai dengan perintah-perintahnya. Padahal aku banyak waktu mendekatkan diri pada Allah dibanding dulu. Aku sibuk kerja tapi hati aku selalu bersolawat dan istighfar. Sekarang aku banyak waktu di rumah, harusnya aku lebih banyak dekat Allah. Jadi Allah tampar aku dengan ujian karena Allah rindu dengan aku yang dulu. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini dengan Kak siapa, di mana, baca salawat apa dan berapa banyak bacanya, gimana cara kakak amalinnya? Saya Ine dari Majalengka. Saya salawat Jibril 1000 kali, munjiat saya semampunya aja. Tiap malam saya bangun tahajud, witir dan sholat hajat. Setelah itu saya baca ijazah sholat hajat, lanjut istighfar 100 kali, salawat Jibril 1000 kali, doa Nabi Yunus 500 kali. Lalu munjiat saya sambil aktivitas semampunya, suka dapat 200 sampai 300 kali, nggak nentu. Munjiat belum bisa banyak, belum bisa istiqomah juga, tapi alhamdulillah Allah kasih jawaban secepat kilat. Indah banget, keren, berasa punya hubungan sama Allah, berasa bisa komunikasi di setiap malam sama Allah. Allah rindu hambanya, Allah cemburu karena aku lebih sibuk dengan urusan dunia. Allah mau aku dekat-dekat dengannya. Aku terpuruk awal-awal tahun 2022, pertengahan tahun 2022 saya ikuti VT-nya Kak Mel, lalu saya amalin sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Makasih Kak Mel, dulu sebelum terpuruk aku cuma amalin Yasin Waqiah aja. Kalau salawat jarang-jarang. Qadarullah dengan adanya ujian yang Allah kasih, nggak sengaja di beranda TikTok lewat VT Kak Mel, saya amalin sampai sekarang, apalagi saat itu benar-benar di titik terendah banget. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ine di Majalengka. Masya Allah, keren ya teman-teman ya, keren ya. Allah kalau udah mau nolong keren banget. Nah ini pelajaran buat teman-teman ya. Jangan deh ya kita minjemin orang pakai riba pakai nama kita, jangan. Yang ada malah putus silaturahim, yang ada malah musuhan, jangan.
Tapi Mbak, kasihan kalau nggak ditolongin. Itu urusan dia. Ya, dia nanti, dialah yang harus berusaha deketin Allah. Kalau kita mampu tolong, kalau kita punya uang bantu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan teman-teman, kalau kita mau minjemin orang, ya minjemin duit ke orang, kita harus punya mental sedekah. Karena kalau benar kata pamannya Mbak Ine, kalau duit sudah di orang itu sudah gimana ya? Kalau memang rezeki akan kembali. Kalau memang masih rezeki kita. Kalau bukan ya sudah, akan Allah ganti dengan berlipat-lipat. Pasti Allah ganti dengan berlipat-lipat. Kalau kita ikhlas, kita bisa ngejalanin ujian itu, kita ikhlas gitu nerima. Oh dia nggak bayar, ya sudah. Ini udah jalan dari Allah. Belajar ikhlas. Gampang Mbak ngomong, tapi kan susah. Aku ngerasain. Ya walaupun ya berat ya teman-teman, nggak sebanyak Mbak Ine ya. Nilainya tuh ada yang ratusan ribu sama yang sekitar 1 jutaan. Kadang memang ikhlas. Tapi kalau lagi susah, ya kalau hati aku lagi susah, bukan hati. Kalau aku lagi susah, lagi nggak punya duit, kadang tuh teringat loh duit kita di orang. Aduh, kalau aja dia bayar, bisa buat beli ini, bisa buat beli makan gitu loh jadinya. Ya kan? Ya susah. Makanya kalau kita mau minjemin orang, kita mesti punya mental sedekah. Mental sedekah itu ya artinya uang itu ibaratnya bukan kita pinjemin, tapi kita kasih. Kita sedekahin. Kalau memang kembali berarti masih rezeki kita. Kalau nggak kembali ya udah, insya Allah jadi catatan di akhirat kita. Jadi catatan amal di akhirat. Insya Allah Allah ganti dengan berkali-kali lipat. Syukur-syukur digantinya dunia dan akhirat. Tapi kalau misalnya digantinya akhirat doang ya nggak apa-apa. Itu kita juga bahkan ketika nanti kita di akhirat kita tuh bersyukur banget. Tahu kayak gini aturan di dunia doa-doa kita tuh jangan dikabulin. Karena pengabulan doa di akhirat itu maha luar biasa, maha dahsyat banget. Yang akan membantu kita, menolong kita di sana saat kita kesulitan. Itu loh ya. Jadi teman-teman ingat, mending gak usah minjemin kalau kita tidak punya mental sedekah ya. Dan Masya Allahnya lagi, datanglah orang-orang baik seperti yang dibilang sama Mbak Ina minta pertolongan, didatangkan orang-orang, didatengin. Jadi akhirnya dari yang uang gajinya untuk bayar utang temennya, bayar utang dirinya sendiri sekali, tapi cukup gitu loh. Anak jajan ada, makan ada, semuanya dicukupin sama Allah melalui orang-orang baik di sekitarnya. Masya Allah, Allah yang melembutkan hati mereka baik sama Mbak Ina. Teman-teman, kita dikelilingin orang-orang baik itu rezeki. Dan dikelilingi orang-orang baik itu jauh lebih membahagiakan loh. Daripada sekedar kita punya uang banyak nih, tapi kita dikelilingi sama orang-orang yang nggak baik sama kita, itu nyelakit banget loh rasanya. Tapi ketika kita dikelilingi sama orang baik itu Masya Allah. Ya syukur-syukur kita banyak duit, ya terus kita juga dikelilingi sama orang-orang baik gitu ya Masya Allah. Jadi kita bisa ngebantu orang juga, amin. Jadi teman-teman ayo semangat terus baca sholawatnya, jangan males. Jangan pernah lelah, karena pasti ada nikmat di setiap sholawat itu pasti teman-teman. Yang penting teman-teman mau sabar dan terus deketin Allah. Mbak semangat ya Mbak Ina, insya Allah nanti utang-utang itu akan lunas. Dan insya Allah kehidupan akan jauh lebih baik lagi. Dan memang ketika kita diuji, kita tuh jadi berubah. Kita tuh jadi lebih dewasa dalam menyikapi setiap masalah yang ada dalam hidup kita, ya kan? Kita jadi lebih baik, kita jadi lebih dekat lagi sama Allah. Benar yang dibilang sama Mbak Ina. Ternyata Allah menguji bukan karena marah. Emang iya, Allah kan baik. Allah menguji karena Allah sayang sama kita. Apalagi kita udah rajin ibadah. Kalau ada yang bilang, "Mbak, saya udah deketin Allah kok malah diuji bertubi-tubi." Ya karena Allah sayang. Tanda kita disayang Allah, kita udah diuji, kita udah rajin ibadah, kita udah deketin Allah, kita masih diuji, itu Allah sayang. Kalau kitanya nggak rajin ibadah, tapi diuji, tapi kita dikasih masalah, itu namanya kita lagi tegur, bukan ujian tuh ya, kita lagi ditegur. Tapi itu masih lebih baik daripada kita udah jauh dari Allah terus kita dikasih kebahagiaan, semuanya lancar, sholat enggak, ngaji enggak, sholawatan apalagi enggak banget, suka berperilaku buruk sama orang lain, tapi kok lancar banget rezekinya. Ada aja rezeki dikasih sama Allah, banyak banget rezekinya, hidupannya enak.
itu Allah udah gak peduli. Udah gak peduli sama kita. Ya, jadi nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Semangat, walaupun teman-teman sekarang masih diuji sama Allah, karena memang kita selalu diuji teman-teman. Walaupun utang kalian belum lunas, terus aja semangat baca sholawat, terus aja deketin Allah. Allah nggak tidur, Allah nggak akan nyanyain usahanya teman-teman. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ine lancar rezekinya, segera lunas utangnya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton, rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, utang kalian segera lunas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.